Adakah yang tersembunyi dari Allah? Adakah yang tidak ada balasannya? Semua perbuatan apakah ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa? Mungkinkah ada yang tertukar, meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Kalau Allah memberi kepada kita, apakah akan sampai? Sampai tidak? Dihalang-halangi oleh semua manusia, apakah akan sampai kepada kita? Kalau Allah tidak memberi, apakah ada yang bisa memberi kepada kita? Bergabung dan manusia mau memberi sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki, apakah akan sampai kepada kita? Jawab. Alhamdulillah. Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Apakah masalah yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah? Sudah diukur belum? Mungkinkah Allah membebani kita yang tidak sesuai dengan kesanggupan? Jawab. Apakah Allah tahu keinginan-keinginan kita? Keperluan kita? Apakah pernah Allah pelit ke kita? Jawab. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita selama ini? Sehari saja, jam, semenit, sedetik, pasti baik dari Allah. Bagus. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja. Kalau keyakinan tadi ada terus, tanpa harus ditanya, udah bagus. Masalah hidup ini tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Kita terlalu banyak berharap dari selain Allah, terlalu banyak ingat kepada selain Allah, terlalu banyak takut bukan ke Allah, jadi menderita kita. Masalah terbesar hidup kita itu adalah lupa ke Allah, karena kita dinilai hidup ini kalau sedang ingat Allah. Ini pelajaran yang lalu ya. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang ingat ke Allah dan orang yang tidak ingat ke Allah, perumpamaannya seperti manusia hidup dan mayit. Jadi kalau tadi naik angkot ke sini tidak ada yang zikir, angkot itu namanya mobil jenazah. Jadi kalau ibu di kamar sama suami, sama anak ngobrol tapi tidak ingat kepada Allah, kamar ibu namanya kamar, nah jelas ya. Mayit kita ini kalau nggak ingat Allah. Nah, salah satunya yang kita bahas sekarang adalah kenapa iman kita susah kuat? Karena hati kita banyak maksiat. Salah satu di antara maksiat hati adalah dengki. Pembunuhan pertama itu oleh Habil itu dengki. Iblis dilaknat oleh Allah dengki kepada Nabi Adam. Tidak rela Nabi Adam dimuliakan Allah dan iblis harus sujud menghormatinya. Dengki. Ini doa harus hafal. Surat Al-Hasyr ayat 10. Bukalah HP-nya, jangan WA aja. Al-Hasyr ayat 10. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tenang, ya. Sudah begitu maksimal suaranya.
Silakan. والذين جاءوا Tes. Coba Ustaz. والذين جاءوا Pakai ini aja, Ustaz. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا mereka, yaitu Muhajirin dan Ansor. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Terima kasih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri ampun kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Dan janganlah Engkau biarkan ghillal lilladzina amanu, kedengkian di hati kami terhadap orang, kama taqruna rahatoba, sebagaimana api membakar kayu. Ibu lihat api unggun, nanam pohon kayunya aja lama, sudah itu ditebang, ditumpuk, tapi dibakar sekejap saja habis. Kita sholat, saum, umroh, ngaji, tapi kalau punya dengki habis sebagaimana api membakar kayu. Masih mending kalau sholatnya khusyuk, sholatnya kurang khusyuk, sedekahnya pelit, ngajinya jarang, udah jarang nggak ngerti, lebih banyak TikTok daripada Quran. Udah gitu dengki, namanya muflis, bangkrut. Makanya kalau kita ingin dekat dengan Allah, jangan memiliki penyakit hati iblis ini. Iblis itu ya ujub, ya takabur, ya dengki. Tahu dengki definisinya apa? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi yang terbawah ya, manusia terburuk itu adalah orang yang tidak suka lihat orang lain dapat karunia dan gembira melihat orang lain dapat kesusahan. Ini manusia terburuk. Ibu rasakan aja kalau tetangga beli TV baru, bagaimana perasaan ibu? Sebetulnya tidak usah dijawab ini ya. Tetangga beli mobil baru, gimana rasanya? Beli tas baru, gimana rasanya? Tetangga naik haji, ibu lihat naik tidak tensinya? Orang dengki tidak rela, tapi di sini dengki kepada orang yang beriman. Nanti kita bahas ya. Ingat aja, kalau kita dengki, pahala kita hangus.
Ini kita bahas tingkatannya dulu ya. Yang pertama yang terburuk adalah tidak rela orang dapat nikmat, gembira lihat orang kena musibah. Terburuk. Naik tingkatannya, ini tetap buruk, tapi tidak seburuk yang tadi, yaitu tidak rela orang lain susah. Nggak mau tetangga susah, teman susah, tapi nggak rela juga dia seneng. Kalau tadi gembira susah, tapi ini enggak, jangan celaka ya, tapi ya nggak usah naik pangkat lah gitu ya. Yang ketiga, tidak rela orang lain susah dan ingin orang lain senang, tapi suksesnya di bawah saya lah gitu. Ngerti? Ibu misalkan sudah hafal 2 juz, teman senang, temennya hafal juga 1 juz, tapi nggak boleh 2 juz, harus sama setengah di bawah saya. Ini masih penyakit. Tapi nggak bisa ngaji, nggak mau, pengen ibu bisa ngaji, cuman nggak boleh nyusul saya. Yang keempat, nah ini la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia menyukai apa yang didapatkan oleh dirinya. Nah yang keempat begini, senang dapat nikmat, senang, teman punya rumah senang, teman hafal Quran senang, teman haji senang, dia senang aja. Sebagaimana kita juga senang. Kita senang dapat rezeki, kita senang orang lain dapat rezeki. Ini sudah memenuhi hak keimanan. Tapi ada yang sempurna, yaitu senang orang lain lebih bagus dari kita. Kita senang orang lebih sukses dari kita. Kita berusaha sukses, tapi melihat orang yang lebih sukses gembira, ini paling top. Ini nggak ada dengki sama sekali. Nomor 4 tadi udah nggak ada dengki. Nomor 3 masih ada, ya, karena nggak boleh nyusul. Majelis taklim biasanya dengki dengan majelis taklim lagi. Qori'ah ya dengan qori'ah lagi, qori'ah lagi. Yang paling bahaya adalah ustadz dengki ke ustadz yang lain. Itu pakai dalil nanti ngejatuhkan ustadz yang lain. Enggak rela lihat ustadz itu lebih terkenal, lebih banyak yang ngundang, jamaahnya lebih banyak, enggak rela. Apa cirinya nanti? Orang yang dengki pertama jelas tidak akan memuji. Orang yang dengki tidak pernah mau memuji yang didengkinya. Yang kedua, si dengki pasti akan menjelekan, meremehkan, menjatuhkan orang yang didengkinya. Akan merusak supaya yang didengki itu gagal, jelek. Tahun depan kita memasuki namanya Madnas, masa dengki nasional. Madnas, karena mau pilkadal, pemilihan kepala daerah langsung, disingkat pilkadal, pilpres. Lihat saja nanti bahasanya, ya, saling menjatuhkan, saling merendahkan, menghina, rusak ukhuwah.
jangan ikutan kotor hati ya. Boleh ikut milih, tapi jangan jadi busuk hati kita. Karena yang nanggung dosa kita diri kita sendiri. Nah, si dengki ini dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Kalau ibu dengki ke tetangga, pasti gordeng ibu copot, dipakai noongin tetangga terus. Siapa yang suka noongin rumah tetangga, mau ngapain juga. Orang bertauhid tidak dengki. Kenapa? Karena yang membagikan karunia siapa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl ayat 53. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah datangnya, semuanya. Jangankan sekampung, jangankan sekelas, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Kumaha Allah weh, terserah Allah ngasih rezeki mah, sesuka Allah, semau-mau Allah. Kasih ini segini, kasih itu segitu, nanti ini ditahan, kemudian ini diambil. Sesuka Allah saja. Nggak ada kaitan dengan pinter nggak pinter. Yang nggak pinter juga kaya banyak. Yang pinter bangkrut juga ada. Tapi kita kan harus kerja keras. Tukang batu kerja keras, mukulin batu. Banyak yang santai-santai juga dikasih oleh Allah. Jadi harus bagaimana dong? Bagi kita kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas adalah amal soleh. Terserah Allah mau dikasihnya berapa, ya. Yang penting kerja jadi amal. Jelas? Jelas tidak hadirin? Yang penting bagi kita kerja itu jadi amal soleh. Karena yang membuat hayatan thayyibah itu adalah amal soleh. Nggak ikut pengajian 2 bulan yang lalu ya. Kan dalilnya jelas, surat An-Nahl ayat 97. Baca Ustaz. An-Nahl ayat 97 ya, supaya kita tahu yang namanya bahagia itu apa. Bahagia itu namanya hayatan thayyibah di dunia ini ya. Ini diulang-ulang supaya ngerti kenapa saya kurang bahagia, karena tidak jadi amal soleh kesibukannya. Silakan Ustaz, bisa suaranya bagus? Ya, ini lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pakai ini Ustaz, bentar. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Punten, ini harus hafal betul ini ya. Kalau yang ingin bahagia, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan yakin beriman ke Allah, maka sungguh Allah benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hati tenang, keperluan cukup, kemudian Allah menjaga kita dari kehinaan. Pokoknya mah kehidupan yang baik yang diidam-idamkan tiap orang, itu hanya Allah berikan kepada yang amal soleh. Dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan lebih baik dari yang kita lakukan. Nah, amal soleh syaratnya berapa? Amal soleh syaratnya berapa? 5 rukun Islam ya teman ibu. Amal soleh syaratnya berapa? Berapa bu? 2. Ibu teh bakal meninggal, benar? Kalau meninggal bawa apa? Tuh bawa amal. Apa syaratnya? Cik jawab ada berapa? 2. Yang pertama apa? Niat. Aduh. Ya teh maut ya teh. Badai maut moal. Ini kan mau meninggal. Ibu bawa kerudung ini ke kuburan, bawa cincin, bawa sepatu, bawa suami enggak, bawa amal soleh. Jangan bikin emosi. Tiba heula ceramah teh. Manya enggak apal-apal. Syaratnya amal soleh ada berapa? 2. Yang pertama apa? Niatnya bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa artinya itu? Inna sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Rabb semesta alam. Makin ikhlas, makin diterima oleh Allah. Orang ikhlas itu orang yang khalis, tidak ada pencampurnya. Ibu saum Daud, tapi terus menerus lihat kiloan. 3 bulan saum Daud cuma turun 2 kilo. Jangan berharap apapun dari makhluk, cukup berharap dari Allah. Ibu berbuat baik ke suami bukan agar suami sayang ke ibu. Ibu berbuat baik ke suami bukan agar suami tidak berpaling ke lain hati. Itu niatnya salah. Kenapa berbuat baik ke suami? Supaya Allah ridho ke ibu. Ini ada yang menarik bu, tadi di program masa keemasan PMK namanya, di Darut Tauhid kan ada yang 45 tahun ke atas. Semula salah seorang peserta AA, saya tuh ingin kerja tapi suami saya terus menerus menyuruh saya berhenti. Katanya tidak boleh berharap ke makhluk, saya akan terus kerja. Oh salah bu, kalau suami ibu menyuruh ibu berhenti bekerja, ibu patuh saja ke suami walaupun ibu sangat ingin, karena Allah suka kepada istri yang patuh kepada suami. Dan sudah cukup rezeki dari suami. Tapi saya ingin kerja, terserah ibu. Kalau ingin Allah suka, ibu patuh saja ke suami. Perintah dari suami juga bukan perintah maksiat. Lama tidak jumpa, besok di wisuda. Tadi ditanya, mana ibu yang bicara begitu? Saya cerita bu. Ya sesudah mendengar itu saya langsung telepon suami. Ketemu atau telepon saya lupa. Pak,
saya siap akan keluar dari bekerja sesuai dengan keinginan Bapak. Apa kata suaminya? Justru sekarang saya bilang, ayo teruskan aja kerjanya. Luar biasa. Sesudah mencari keridhaan Allah dengan patuh ke suami, Allah balikkan hati suaminya, malah suami yang nyuruh, teruskan aja Bu, padahal bertahun-tahun nyuruh berhenti. Ini kejadian nyata tadi pagi cerita. Masya Allah, memang tidak pernah rugi. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Ini kepaksa mengulas yang lalu ya, kayaknya ini ada lupa lagi. Memang kalau sudah tua begini ya. Berbakti ke orang tua kenapa? Karena orang tua baik, karena orang tua sudah melahirkan, itu benar. Tapi kita berbakti orang tua karena satu niatnya, karena Allah yang nyuruh. Saya berbakti ke orang tua karena mencari keridhaan Allah, baru jadi pahala. Ngurus anak supaya anak balas budi, bukan. Kita didik anak tahu balas budi bukan supaya anak tahu balas budi ke kita, enggak. Kita didik anak tahu balas budi karena itu ilmu yang penting bagi dia. Tapi jangan ngarap-ngarap anak balas budi dari kebaikan kita. Kita ngedidik anak supaya Allah ridho. Yang ngebulak-balik hati anak adalah Allah. Jelas? Datang ke sini juga sama. Ya Allah, saya ikut ke majelis taklim, semoga Engkau ridho. Nanti siapa yang ceramah, kalau Allah kehendaki, mungkin penceramahnya tidak terkenal, tapi kalau Allah berkahi, ilmunya manfaat. Seperti mana tadi tentang dengki? Apa? Niat dan benar amalnya. Niatnya lurus lillahi ta'ala. Yang kedua, yang kita lakukan benar. Di sana bahagia tuh Bu. Jadi kalau ibu kurang bahagia, pasti karena kurang ikhlas dan kurang benar. Coba ngobrolin kejelekan tetangga, jadi bahagia atau jadi nggak enak hati? Jawab. Berarti nggak benar. Karena kalau benar, Allah akan memberikan sakinah di hati kita. Makanya kalau sudah mulai nggak enak ya, lebih baik banyak istighfar daripada banyak omong. Cemburu ke suami wajar, tapi cemburu buta tidak wajar. Cenderungnya kelakuannya jadi kurang wajar. Sebetulnya iri dengki itu tidak bahagia. Harusnya kita tidak boleh komplain kepada Allah dengan apa yang Allah berikan. Sesuka Allah saja. Allah mau ngasih rumah ke teman kita, ya udah. Tapi dia itu adik kelas saya, ya udah, mau adik kelas, mau kakak kelasku, maha Allah weh. Dan dengar ya Bu, belum punya rumah itu bukan berarti gagal. Pak, suami tetangga mah udah bisa beliin rumah sama istrinya. Hari kita ngontrak terus, atau ibu tinggal daftar jadi istri tetangga ya. Gak kira-kira. Nggak boleh. Punya rumah belum punya rumah bukan tanda sukses. Kumaha Allah weh. Banyak sahabat Nabi ahlu sufah soleh luar biasa, tinggalnya di masjid, tidak kurang kemuliaan. Jangan ngebanding-banding mobil, motor, tas, HP. Mau ngapain? Coba saya nanya, HP ibu bagus atau jelek? HP yang ada sekarang bagus atau jelek? Hah?
Bagus ibu. Ibu HP-nya jadi jelek gara-gara lihat HP tetangga. Udah, gak usah ngebanding-banding ya. Mulai sekarang harus yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah, dibagikan sesuka Allah, bukan tanda mulia duniawi ini. Wah, anaknya ini gelarnya tinggi, itu juga bukan tanda sukses. Sukses itu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Paling takwa tuh paling gimana? Paling takwa itu paling yakin ke Allah, yang cirinya patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau dibulatkan namanya akhlakul karimah. Makin takwa makin bagus akhlaknya. Itu yang sukses. Mungkin pembantu lebih sukses di sisi Allah daripada majikannya. Mungkin kopral lebih mulia di sisi Allah daripada komandannya. Mungkin cleaning service lebih mulia di sisi Allah daripada direkturnya, atau juga mungkin sebaliknya. Jelas hadirin? Ibu ingin bahagia? Bahagia itu ada pada amal soleh. Ya. Nah lanjut, sekarang balik ke Dengki. Ini perasaan tiap pengajian ngebulak-balik ke yang tadi lagi ya. Sebab ditanyanya lupa terus, atau ingat hanya tawadu ya. Lanjut. Jadi gimana? Udah nggak boleh kita riwah dengan rezeki orang. Kita harus latih. Biasanya ya Dengki itu selevel. Ibu-ibu dengan ibu-ibu, ojek dengan ojek, dokter dengan dokter, sama ya. Kalau yang lebih dari satu biasanya di keluarganya itu ya. Naon. Makanya harus yakin bahwa Allah lah pemberi nikmat. Terserah Allah. Jangan sampai ada rasa tidak enak. Tukang dagang dengan tukang dagang lagi. Mau tahu cara ngatasi dengki? Lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Ulangi. Udah cerita belum waktu jadi muazin dulu, waktu masih muda. Semoga contoh ini tidak niat menyebarkan aib tapi jadi ilmu ya. Pernah dulu jadi muadzin di Masjid At-Taqwa KPAD waktu masih muda. Biasanya azan subuh, telat ke masjid, tiba-tiba lagi jalan ke masjid azan berkumandang. Duh, Allah, siapa ini? Berani mengganggu wilayah kekuasaanku, dengki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas masuk ada yang azan. Yang lebih melukai hati, kata yang dengar itu, wih, adanya nih bagus sekali. Iya ya, ada yang lebih perih lagi. Ini lebih bagus daripada yang biasanya. Waduh, itu zat. Diiris pakai sembilu, pakai cutter. Aduh, nggak terima. Perasaan mah nggak dijawab, itu azan tuh ada. Dan dengki gitu. Besoknya merencanakan datang lebih awal supaya dia nggak azan. Udah salah niat. Ternyata lagi sholat sunnah, masuk waktu azan lagi, waduh, makin mendidih, hancur sholat itu. Memikirkan rencana untuk besok supaya dia gagal azan. Supaya aman, disimpan mikrofonnya di bawah sajadah.
Ini kenyataan hadirin. Astagfirullah. Karena tidak mau dia azan, maka mikrofon disembunyikan. Tapi kan dulu belum ada wireless, ada kabelnya. Lagi sholat ditarik itu kabelnya. Waduh, itu mau wudu. Kalau beliau ada di masjid, saya nggak mau wudu di sana. Balik lagi ke rumah. Yang paling menderita kalau beliau jadi imam. Wah, ngarep-ngarep batuk, lupa ayat, jahat aja. Dan kalau pas lupa, bahagia, aduh terkabul. Bayangkan, sama-sama satu masjid, sama-sama sholat, sama-sama azan, tapi hati bisa busuk seperti itu. Karena memang tidak mencari keridhaan Allah, cari pujian orang. Ingin disebut adzannya paling bagus, ingin disebut muadzin yang tidak ada tandingannya. Hancur tuh hati, hancur sholat, enggak pernah tenang hidupnya, enggak mau salaman, ada aja belok ke sana, belok ke sini. Allah Maha Baik, sedang itikaf, rajin sih itikaf, cuman busuk hatinya. Ada yang jualan buku yang digendong, tuh dulu suka ada yang digendong-gendong ya ke masjid, buku yang murah meriah. Den ya buku ya, dia jualan buku sambil ngasih buku. Padahal saya suka di masjid, tapi hati masih belum tahu ilmunya. Tiba-tiba ada buku namanya Bahaya Dengki, tulisan Imam Ghazali. Saya ingat betul sampai sekarang. Jilidnya hitam dan merah dikit, pinggirnya tipis. Kertasnya kertas burem, tidak murah meriah. Iseng saya baca, loh kok jadi mirip saya? Betapa menderitanya. Itu menjelaskan penderitaan si Dengki. Oh loh, ini mah nyindir buku nih. Allah tidak suka, malaikat pun ikut murka, pahalanya habis, dia menderita. Dan penderitaan kita tidak bisa mengubah apa yang Allah takdirkan untuk orang lain. Kalau Allah mau ngasih, ya nyampe saja. Kita aja ngejongkeng ya. Ingat zaman SMA, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin. Pasti guru gak adil nih. Gue tahu modal dia. Oh maaf anak-anakku sekalian, ibu salah nilai. Tuh kan, pasti salah nilai. Bukan 85, anak-anak 95. Aneh. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Aneh kan? Pas saya baca rugi dan hinanya pendengki, celaka dan nistanya pendengki, tidak mungkin seorang beriman itu pendengki. Dengki ini pasti kurang iman, karena dia tidak ridho dengan perbuatan Allah. Kan pendengki itu orang yang tidak ridho ke Allah, tidak ridho Allah ngebagikan takdirnya. Lalu pas dibaca bagaimana membebaskan dari penyakit dengki, lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Sederhananya begitu. Tidak mau salam assalamualaikum walaupun garing. Tidak mau senyum mas, walaupun senyumnya tidak simetris, tapi harus dipaksa, tangan diasongkan. Kalau dia dipuji, kita ikut muji, kan gak mau muji. Oh adzan si mas itu bagus ya, iya walaupun garing iyahnya, memang bagus. Yang paling berat adalah ketika ingin azan, beliau ada, harus dikasihin kan, silahkan mas ada.
Waduh, sepertinya berat, tetapi sesudah dilatih, dicoba, enggak lebih dari seminggu tuh. Tahu hasilnya apa, Bu? Beliau jadi guru saya. Karena memang beliau beneran ilmunya tinggi, bacaan Qur'annya lebih bagus, suaranya lebih merdu. Kita enggak nerima karena dengki aja. Sesudah lepas, beliaulah yang jadi guru, yang memperbaiki bacaan, mengajari berbagai ilmu. Bayangkan, nikmat besar berupa ilmu terhalang karena kedengkian. Sesudah berusaha dengki ini dicopot, Masya Allah, gerbang nikmat terbuka lebar. Ayo siapa yang didengki kira-kira? Tetangga ada enggak? Kalau ada, mulai datangin ke sana. Senyum, bawa makanan. Assalamualaikum. Naon ka dieu? Punten, terima kasih atas semua kebaikannya. Jangan ngarep-ngarep dia langsung jadi baik. Kita aja yang baik. Saya udah ngirim, dia nggak ngirim lagi. Nggak apa-apa. Kan kebaikan itu balik ke kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat dirimu sendiri. Orang mau terima kasih, mau tidak terima kasih, mau tidak menghargai, itu urusan beliau. Urusan kita berbuat baik diterima Allah. Ayo belajar. Kalau lihat apa-apa tetangganya sukses, alhamdulillah. Anak kita sama-sama belajar ngaji, anak dia hafal 15 juz, anak kita hafal baru 5 juz. Enggak usah dengki. Allah yang menciptakan otak tiap orang beda-beda, benar? Enggak usah. Saya tamada apal-apal juga, cepat lupa. Tahu dari mana? Jangan meremehkan. Sama-sama pengajian, tiba-tiba dia umroh. Umroh naon? Diongkosin orang lain. Kenapa? Sama Allah yang ngongkosin. Kenapa nyebut-nyebut kekurangan orang itu? Kenapa nyebut-nyebut kesalahannya? Dengki eta teh. Jelas aja. Jangan suka ngomongin kejelekan orang. Itu teh pendengki. Tukang gibah teh tukang dengki. Ada punya tas baru deh, pasti pinjam sama tim mertuana. Tahu dari mana? Emang kalau dipinjemin mertua gimana? Kenapa ikut campur? Itu mobilnya motornya ganti nyicil. Kan baik atuh, dia yang nyicil, kenapa saudara yang jeding? Dengki eta teh aja. Ngerti? Kenapa seperti yang menderita gini, Ngerasa enggak pendengki? Kita teh pasti ada dengki. Nah, ada yang dibolehkan kita iri, kan ada yang dengki teh ingin hilang, pindah ke kita, itu pendengki sejati. Tapi ada yang ingin hilang, kita nggak dapat juga nggak apa-apa, asal dua-duanya nggak dapat. Ada itu dengki. Pokoknya mun saya eleh, dia ke eleh. Kemarin tuh main sepak bola, ada itu yang dengki, yaitu yang harus jagoannya menang. Saya emang nggak peduli, amanah wae gol, terserah Allah, beres ya. Wah, tuh rame katanya nonton sepak bola sama ama. Ya udah pasti udah tertulis lah di Lauh Mahfud. Liar-liar mikirin bola satu, ya udah beli sendiri tajong kunyarira. Memang menarik, hiburan, tapi ya jangan sampai lalai. Apalagi judi, apalagi kuhul-kuhulan, biasa wel, ya benar. Apalagi jadi musuhan. Besok tuh pilpres jatuh jadi kampret, satu kecebong. Sekarang sudah bersatu, namanya kecepret, ya. Kecebong dan kampret.
gabung, kecepret, beres. Jelas hadirin? Udah ah, nggak usah ribut mikirin takdir orang lain yang beriman. Ah, gimana kalau kita sebel itu maling itu sukses? Nah itu boleh, karena dia tidak termasuk kategori alhamdulillah dia sukses maling itu. Nggak boleh, berarti kita sama temennya. Kalau kemaksiatan sukses tidak boleh kita senang, ya. Yang boleh diirii adalah orang yang punya harta dengan cara halal dan senang sedekah. Nah, itu bagus, kita pengen. Atau orang bisa Quran, berilmu dan bisa mengamalkannya, kita iri seperti itu, bisa sama pahalanya. Kan tentang harta tuh ada 4. Ada yang dikasih harta, dikasih ilmu. Dengan ilmunya, hartanya tuh dicari dengan, dijemput dengan benar, dinafkahkan dengan benar. Ini paling beruntung nih, dikasih rezekinya, dikasih ilmunya, jadi benar menyikapi harta. Tapi ada yang dikasih ilmunya, tapi nggak dikasih hartanya. Tahu nih caranya di rezeki yang berkah, kalau sudah punya bagaimana, tapi Allah nggak ngasih hartanya yang banyak. Dengan ilmunya dia niat, duh ya Allah, kalau engkau beri saya harta, saya mau berzakat, saya sedekah, saya mau wakaf. Karena tahu keutamaannya, dia nggak ada uangnya, tapi tahu ilmunya. Dia iri kepada orang yang begitu, pahalanya dapat. Jadi lihat yang sedekah tuh, jangan ingin dia berhenti sedekahnya, ingin kita bisa bersedekah seperti beliau. Kita dapat pahalanya. Yang ketiga, diberi harta, tidak diberi ilmu. Nyari hartanya dengan cara yang ngaco, menghalalkan segala cara, korupsi, nyuri, udah dapat dipakai maksiat. Maka gara-gara hartanya dia jadi makhluk yang celaka, karena tidak ada ilmunya. Nah yang paling apes yang keempat, tidak ada ilmunya dan tidak ada hartanya. Jadi ngalamun teh ngaco wae. Ngek maling gitu. Diam-diam juga pikirannya ngaco. Juga kalau punya uang, saya mah dek ngeres begitu. Ini paling apes. Udah mah nggak ada, tapi bisa jadi dapat dosanya. Nauzubillah min dzalik. Nah begitu. Sudah. Tinggal diamalkan ya. Jangan suka kotor hati ke teman. Ikut muji kalau dia sukses, ikut bahagia kalau tetangga, saudara, teman ada musibah, ikut prihatin, ikut membantu meringankan bebannya, itu bebas dari kedengkian. Tapi kalau ada rasa bahagia, misalkan lihat ibu-ibu pas turun dari sana ditajong, gulutuk, nah dengki. Bayangkan pengajiannya sama, lihat ibu-ibu tikusru, aduh, lihat motor temen pas baru tahu-tahu kempes, yes, dosa. Temen beli tas baru putus, itu nate talina, yes, nah itu teh. Punya selop baru coplok, itunya bawahnya merasain. Makin gembira melihat orang susah, dengki, si dengki namanya. Namanya cedeng, si cedengki, atau nideng, nini dengki, nggak ada yang bagus. Ya udah segitu aja pelajarannya. Halo, tahu tidak kita lagi dengki? Tahu. Cirinya apa? Dihujamkan kegelisahan. Dan kalau ini nggak enak, ya punten ya Bu ya. Kalau hati kita nggak enak, ini layout tata letak wajah kita teh jadi nggak enak dilihat, omongan kita nggak enak didengar, tulisan kita nggak enak dibaca, bahkan diemnya aja memancar tidak enak itu, si dengki itu. Kumaha atuh gayana? Tidak ada orang dengki teh jadi manis nggak? Kalaupun senyum, namanya senyum hangser.
Iya. Dan gini Bu, kalau hati kita jelek tuh ya, wajah juga ikut jelek. Enggak ada orang ngomong jelek wajahnya manis, enggak. Saya tuh sebel tak kasih eta teh, enggak, sebel pisan. Benar? Itu teh tetangga teh pelit tuh, langsung jebeng. Dah enggak. Tetangga teh meni pelitnya enteh teu tiasa, teu nyambung. Makanya yang cakep aja kalau ngomong jelek jadi jelek. Saya nggak ngomong gitu ya. Apalagi yang jelek tuh kan. Atau mau gimana lagi hidup teh Bu? Mau bahagia? Bahagia mah hanya ada pada amal soleh. Dengki teh bukan amal soleh, amal salah. Cirinya sederhana, gelisah. Udahlah, jangan capek-capek mikirin takdir orang. Ikut syukur dengan nikmat yang Allah beri. Ikut prihatin kalau orang kena musibah. Dah, sok udah segitu aja. Jangan bikin emosi. Ya, ada pertanyaan silakan. Ibu asa sering nanya ya? Hah? Masa nggak berhenti-berhenti nanyanya? Bismillah sambil tanya jawab sambil sedekah ya. Ya Allah, lipat gandakan rezeki yang bersedekah, jadikan penggugur dosa, jadikan rezekinya penolak bala, jadi jalan ijabahnya doa. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Sebentar ya, sebelum sebelum sedekah. Jadi sunnahnya di zaman Rasul itu kalau mau berjumpa dengan Rasul itu sedekah. Apalagi mau doa ke Allah, sedekah kepada Rasul saja. Mau jumpa bersedekah, nah mau jumpa ke Allah dengan doa, coba bersedekah ya, insya Allah lebih manfaat. Silakan Bu. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nuhun. Begini Ustadz, bolehkah saya menjaga jarak dengan beberapa orang atau tetangga di lingkungan karena mereka itu yang notabene sesuai dengan yang tercantum di Al-Baqarah ayat 7 sampai 10. Mereka menutup diri, mereka tidak mendengar panggilan adzan. Kita punya sikap tanpa ada rasa dengki, tanpa mengurangi nilai silaturahmi, kita menjaga jarak atau menjauhi mereka. Mudah-mudahan dengan langkah seperti itu saya akan terbebas dari dengki, apalagi ghibah itu Ustaz. Jadi tetangganya ini jarang ke masjid. Ya. Kurang kelihatan aktif dalam agama. Bapak rajin ke masjid. Insya Allah Ustaz. Nanti ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan ke tetanggamu? Engkau diberi hidayah, taufik bisa ke masjid, tetangga dititipkan kepadamu untuk dibantu, malah dijauhin. Harusnya disilaturahmiin, ya kan? Nggak usah dulu ngobrol masjid, deket aja dulu, bawa makanan, bawa barang, Bapak sehat sambil lewat ke masjid, ya. Sapa terus, sehingga beliau lihat, oh ini orang ke masjid, baik sekali akhlaknya. Saya juga jadi pengen ke masjid, Bapak dapat pahala. Kalau dijauhin, nanti di akhirat, itu mah ke masjid mah nggak pernah ngajak saya, nggak pernah ngajarin saya. Maaf Pak, kan kita bisa berbuat baik karena pertolongan Allah, benar? Emang kita bisa ngaji karena kesolehan kita? Enggak. Kita begini teh karena Allah nolong. Kalau Allah nggak nolong mah nggak pengen ke pengajian teh Bu. Jauh, panas, desek-desek, ongkos, hujan, ya kan? Tapi Allah memudahkan semua itu. Lebih banyak yang tidak mau ngaji daripada mau ngaji. Pertanyaannya, gimana kita lihat yang nggak mau ngaji? Menghina, meremehkan, si eta mah nggak pernah ngaji.
Apakah omongan itu menyelesaikan masalah? Kalau mau Allah ambil hidayah taufiknya, kita udah nggak kesini lagi. Syukuri kita bisa ibadah dengan membantu, ya. Jangan diremehkan, karena mereka juga ingin bahagia tapi mungkin belum tahu ilmunya, belum diajak, belum didoakan. Pak, kenapa Bapak jadi ngahulang air? Ada yang nanya juga, mau ngapain sih ke Australia? Jauh-jauh ke Australia, jauh loh Bu sana teh. Di sini aja banyak yang bisa didakwahin. Ya, di sana jarang masjid, di sana banyak yang belum kenal Islam. Tetangga-tetangganya itu belum tahu Islam, taunya informasi yang salah, yang jelek. Terus gimana kalau kita enggak bantu mereka? Ya. Perkara jadi Islam atau tidak itu mah Allah yang ngasih hidayah. Tapi kita ya belajarlah berbuat sesuatu, jangan semata-mata hanya pengen nyelamatin diri saja. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Bapak rajin itikaf di masjid, yang ngasih misalkan makan saudara ke masjidnya hanya waktu sholat saja, nggak punya waktu itikaf karena kerja, tapi ngasih makan bisa jadi lebih mulia yang ngajak, yang ngasih makan daripada yang itikaf terus. Pernah ada ustadz, wah ustadz itu mah ilmunya dikit, dalil yang apalnya juga cuma dikit, diskusi sama ustadz lain. Iya, tapi dia ilmunya dikit, manfaatnya banyak. Dia bisa nyantunin begitu banyak orang. Sekolah bisa ngaji pelajaran banyak orang. Lah kita cuma bisa ngejelek-jelekin orang. Masih ingat yang Bapak bawa anaknya itikaf? Kata anaknya, Pak, lihat tuh orang-orang kok pada tidur ya. Harusnya kan mereka bangun tahajud. Menurut Bapak bagaimana? Menurut Bapak bagusan mereka tidur nah daripada bangun kayak kamu ngomongin orang. Gitu Om. Coba aja, siapa tahu itu yang nambah mulia bagi kita. Gimana udah diajak belum mau? Ya nggak apa-apa, ajaklah terus. Udah ngajak mah amal soleh. Sama ngedidik anak, ada yang nanya, sampai kapan saya ngebangunin anak suruh sholat? Terus dah itu mah ngamal soleh. Ada yang suaminya belum rajin ibadah, sampai kapan? Dia kan udah tua. Terus aja kita ngajak kebaikan, kan itu amal soleh, betul? Nah yang ngebulak balik hati mah Allah, bukan kita. Silakan, itu duaan segitu dekat, udahlah tanya satu jawab satu supaya simple. Apa? Nyirian ibu ngacung wah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ayah, gimana? Mengapa iman kita selalu turun naik, sedangkan niat kita berusaha untuk istiqomah dalam menjaga iman. Kadang-kadang teorinya itu mudah, tapi dalam prakteknya susah. Gimana doa supaya bisa begitu? Ya, atau paksakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, kenapa iman turun naik? Emang iman turun naik? Turun 2 naik 4, turun 1 naik 5, itu yang bagus. Yang jelek itu naik 2 turun 5, naik 1 turun 4, itu bisa suul khotimah. Apa cirinya iman kita turun? Tidak bahagia wae. Liwe, tahu liwe? Liur wae.
GTA galau tiada akhir, resah aja, nggak ada tenangnya. Urusan teh riwet aja, capek hidup tuh. Kenapa? Karena memang lupa ke Allahnya. Makin kuat iman, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Makin yakin, makin bahagia, makin enteng, akhlak makin baik, hidup makin tenang, urusan makin ditolong oleh Allah, walaupun pasti ujiannya juga berat, tapi ditulung oleh Allah. Nah, gimana caranya? Kenapa iman bisa turun? Satu, ngegampangin maksiat, nganggap remeh maksiat. Ibu sering teuing ningali YouTube dan TikTok atau apapun yang tidak nambah iman. Segala ditingali. Tapi giliran a'udzubillahi minasyaitonir langsung di skip teh. Nggak mau ceramah mah, pas keluar aagib langsung. Lelaki hati-hati ya, banyak lihat tayangan-tayangan tuh yakin aja hilang nikmatnya ibadah. Makin sering maksiat, makin kurang semangat ibadahnya. Jaga pandangan. Lelaki jaga pandangan ya. Kalau wanita gimana sih lihat lelaki? Saya nggak pernah jadi wanita. Gimana sih Bu? Ibu kalau lihat lelaki gimana? Oh iya? Biasa aja. Beda dengan kita ya. Yang benar gitu Bu. Ya ada dua kemungkinan ya. Kalau saya merujuk Al-Quran, maaf ya Bu ya, saya tidak niat suudon ke ibu-ibu, tapi saya lihat di Al-Quran, siapa yang tergoda ke Nabi Yusuf teh? Zulaiha itu istri seseorang, lihat Nabi Yusuf ganteng teh bogoh, sampai robek baju Nabi Yusuf dari belakang. Heboh, wah itu Zulaiha gak bisa nahan diri, tergoda lihat lelaki padahal dia udah punya suami. Akhirnya dikumpulkan ibu-ibunya Bu, dikasih pisau, kasih buah-buahan. Nabi Yusuf lewat, robek tangannya. Tante perempuan semuanya hadirin, tengahku gak apa-apa. Ibu mah ngomong itu udah ke nenek-nenek, Oh ibu tuh nggak boleh ya, ibu masih tergoda juga. Tuh ibu tergoda juga. Ibu kan pakai penutup sini supaya lebih terjaga, naikin ke sini. Kalau nggak bisa jaga pandangan, kalau bisa jaga pandangan lebih bagus. Ustaz mau dibacakan nggak ayatnya? Ini ya Bu ya, bisa tengahku ya. Pada Ustaz tolong bacakan. Surat apa Ustaz? Surat Yusuf ayat 31. Surat Yusuf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا
in hadza illa malakun karim. Maka ketika perempuan itu mendengar cacaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Tuh, iya ada Nabi Yusuf mah kasep. Kasep kayak laki ibu. Hah? Ibu kalau mau melawan terus terserah ibu ya. Tapi yakin ibu-ibu yang jaga pandangannya bisa lebih baik ibadahnya. Terserah mau ngelawan juga. Jaga mulut. Turun iman teh kebanyakan ngomong. Tiap bicara tuh cenderung bisa jadi dosa. Bisa bohong, bisa ditambah-tambah, bisa meremehkan orang, bisa gibah, bisa fitnah, bisa ujub, bisa riya, bisa sum'ah. Sekali ngobrol teh, nulan tukang ngobrol gitu mah suruh ngobrol sama tembok aja. Serius nih. Kebanyakan denger lagu-lagu juga bisa keras itu. Udah mending denger ngaji weh. Murotal dibunyikan. Walaupun gak apal, nanti insya Allah. Kalau mata sering baca Quran, apa sih bedanya baca Quran dengan baca terjemahnya? Gini, kalau baca Quran, niatnya ikhlas, walaupun belum mengerti, satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 pahala kebaikannya. Tapi kalau kita baca Quran plus terjemahnya atau artinya, ditambah lagi oleh Allah hadiahnya, namanya hidayah, petunjuk. Makanya kalau orang baca Quran plus artinya dan tafsirnya itu beda dibanding dengan yang hanya baca Quran tanpa artinya, karena hadiahnya juga beda. Jelas? Aing ngaji surat Al-Hujurat, aing kerjaan buruk sangka. Kunaon sih tetap ini buruk sangka wae ka urang, padahal kita lagi buruk sangka sama dia. Itu kurang baca artinya, ya. Apalagi salah gaul yang bisa bikin turun iman teh. Gaul dengan tukang ngobrol wae pasti ngobrol, gaul dengan tukang gapleh. Gaul dengan yang pengen duniawi aja tukang pamer. Gaul dengan yang centil. Salah gaul ngerusak iman. Cari orang-orang yang lebih berkualitas dari kita. Apalagi yang bisa bikin hati iman turun. Banyak keinginan duniawi. Hayong sepatu baru juga beli, ganti lagi. Kenapa? Enggak matching dengan kerudungnya. Burung-bong ke pasar baru. Wah, liur karena sepatu. Baru juga begitu, ternyata kerudungnya kurang gede. Wah, ngebetotan kerudung. Ada yang capek sekali, pengen langsing, itu terus diet, tahan napas. Ingin jagoan olahraga, sasapedahan terus. Udah. Kalau orang keinginan duniawi yang tidak dikaitkan akhirat, keras hati. Termasuk hobi-hobi teh. Malikir. Apalagi yang bikin kurang iman, jarang dicas. Ini jarang ke majelis taklim, atau majelis taklimnya kurang ngecas tauhid dan hatinya. Gitu tah. Gimana dong cara ngobatinnya? Lakukan yang sebaliknya dari tadi, ya. Mata mulai sering baca Quran, paksa. Mulut kurangi ngobrol, banyak zikir, tapi zikirnya jangan di depan orang lain. Jadi kitanya juga jangan pakai masker, bolehlah, tapi kalau nggak pakai masker
jangan seperti yang komat kamit ya. Cari zikir yang tidak usah kelihatan gerakan mulutnya. Susah kita jadi kalau pamer jadi riya nanti. Padahal nggak subhanallah gitu bungkul. La ilaha illallah itu nggak gerak mulutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kan? Paksakan untuk melawan yang tadi itu, ya. Dah. Terakhir, ibu mah bagian ngacung aja. Yang nanya yang lain, jadi bagi-bagi. Ibu teh dia ngancam ibu mah. Sok atau ibu mau naros ya. Kasih ini nanti saya nanti terancam jiwanya ya. Ibu teh mau dikanunjuk-nunjuki aku naon. Jadi malu, ya udah tuh nggak jadi nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bolehkah kalau mendoakan orang tua itu yang sudah meninggal dengan secara berdoa dan bersedekah? Karena saya pernah dengar katanya kalau ingin dikabul itu harus banyak ziarah makam orang tua. Kalau saya kan pernah jauh makamnya, gimana itu Jadi pertanyaannya yang mana ini teh? Yang doa atau zarah? Harus bersedekah dan berdoa. Tapi ada yang bilang kalau ingin dikabul doanya cepat sampai itu harus banyak berziarah gitu ke makam. Jangan berziarah begini ibu. Rasulullah pernah ziarah ke makam ibunya, ya. Itu pun dalam rangka mau bertempur, jalannya lewat ke sana, ya. Itu pun doa dulu ke Allah. Ibu dengerin atau saya lagi ngejawab ya. Tapi saya tidak boleh emosi, terserah ibu mau ngobrol-ngobrol. Nah gitulah bu jawabannya ya. Tidak usah memaksakan diri. Kalau kesana jadi mudarat, misalkan jauh di jalan ibu masuk angin, pulang kesana dikerok ya, boro-boro ngedoa, doa yang banyak di sini. Anak itu sebetulnya di alam barzah ya. Kita ziarah ke kuburan supaya kita ingat mati, kita juga akan dikubur seperti itu, yang utamanya itu. Tapi kuburannya kan ada yang di laut, tenggelam, gimana ziarahnya? Benar? Maka doa yang banyak, sedekah yang banyak, wakaf atas nama orang tua, kita juga kebagian pahalanya ya. Udah ya, jangan ngacung lagi ya. Dia dikembalikan ya mikrofonnya. Assalamualaikum, mau tanya, kalau suami marah terus nyuruh mengusir istrinya, apakah itu termasuk dia menjatuhkan talak dan berturut-turut? Kalau nggak ngomong talak mungkin enggak bu, mungkin lagi emosi itu ya. Ibu pegang we tangannya, cium tangannya misalnya. Gini ya, kalau orang sedang emosi itu akalnya nggak jalan. Kita pelajari, ya memang tidak ada lelaki yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Minimalisir aja terjadinya konflik lagi, ya. Dan ingat surat Ali Imran 134. Ciri orang takwa wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Ibu harus memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ibu harus terus berbuat baik. Ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau buat salah, yang zalim ke diri maupun ke orang lain, segera ingat Allah, minta ampun ke Allah dan berhenti dari kejelekan. Tolong suami yang emosional dengan kitanya jadi pemaaf. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Mudah-mudahan itu tidak termasuk ya. Kalau saya ceraikan kamu, saya jatuhkan talak, itu jadi.
kalau lagi emosi, makanya udahlah hindarilah. Dan kalau salah satu lagi emosi, yang lain udah nggak usah ngeladenin dengan emosi lagi, ya. Guna alumni angkatan 38. Ibu, Mohon Masya Allah, tiada kesetiaan, tanpa kesetiaan. tiada prestasi, Aduh lupa lagi tanpa disiplin. Tanpa disiplin. Tanpa disiplin. AA, terima kasih AA. Saya biasanya nanyanya di radio Oh. MQ. Jadi Oh. selalu on air sama radio MQ FM. Selalu stay tune gitu. Nah, eta AA betul. Yang akan saya tanyakan begini A. Memang saya waktu mengikuti di kelas SSG ya, itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang A. Yang diucapkan sama para pelatih, zikir, jangan lupa itu zikir. Sampai sekarang kalau ada apa-apa, selama misalnya saya kan dari GBA 3 tuh jauh ya ke sini. Jadi itu sepanjang jalan, ya Allah saya niatkan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ridhomu. Nah sepanjang jalan tuh saya zikir gitu ya. Kadang tidak dibunyikan, kadang di dalam hati cukup, di dalam hati, tapi kadang ini si bibir kadang spontanitas refleks, jadi sambil mengucap gitu. Nah kadang itu sama anak-anak, mama jangan ini wae tuh mah. Jadi saya kadang menyikapi ke anak saya, mengasih tahu gitu ya, begini loh nak, maksudnya kita tuh harus selalu ingat sama Allah. Nah kadang kita kalau mengingatkan anak tuh kadang jadi disentil sedikit sama anak, mama tuh jangan terlalu ini ting. Nah itu gimana cara mengatasi apa ya, mungkin anak gimana ngelihat mamahnya kok ini mungkin ya kurang ini teh apa, ini ya tuh itu apa. kalau suruh zikir tuh anak tuh malah ingetnya ke yang lain gitu Oke, jadi pertanyaannya siapa yang diingetin teh, ibu atau anak? Dua-duanya Oh dua-duanya. iya, mungkin itu saja ya Tunggu dulu, emang kata anak kenapa zikir ibunya, masalahnya apa? ya mungkin kalau dia sering ngedengerinnya kan kadang HP itu ya musik gitu ya, hari mamahnya senangnya kadang nasyid musik positif gitu ya, kadang murotal itu anaknya tuh kadang jangan nasyid aja, cenah ganti yang lain, cenah jadi tidak monoton itu terus gitu. Nah saya tuh jadi kadang ke anak tuh jadi kadang ada sinkron sedikit lah gitu. Sinkron itu bagus berarti Bu. Maksudnya dalam ini yang tidak apa ya? Tidak sinkron. Itu jadi kalau menurut ibu mah mending daripada musik yang hingar-bingar, mending lebih baik musik yang positif gitu. Nah kadang anak tuh nggak nerima kalau diingetin. Itu transfer insya Allah datang ke Eko Pesantren. Datang nggak Datang ya, alhamdulillah. Kan ada katanya yang mengisi udah aja ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saking ku kangen ke AA ya teh. Jadi kalau ada salam dari santri AA tuh harus tahu dulu programnya apa ya. Terima kasih Bu. Gini ya Bu, kalau anak belum sesuai keinginan kita, yang perlu dilakukan oleh kita tuh istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan anak bersikap begini adalah buah dari dosa kesalahan kita selama ini waktu membesarkan anak, salah dalam ngasih contoh, jarang ngedoakan dengan tulus, jadilah ujiannya lewat anak. Kita tidak bisa menyalahkan anak karena memang usianya juga masih remaja, lingkungannya seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah tobat. Ini teh buah dari keburukan kita. Tapi saya sudah berusaha memperbaiki, mungkin memperbaikinya belum ikhlas, belum sungguh-sungguh, belum lagi maksiat kita juga banyak ya, dan maksiat itu pasti ada balasannya. Tidak ada satupun maksiat yang tidak ada balasannya. Makanya istighfar dan jangan marah-marah ke anak.
ajak tukar pikiran, karena cara berpikirnya beda dengan kita. Kita harus bicara dengan dunia mereka, ya, walaupun tidak harus selalu mengabulkan keinginan mereka. Saya dengar kata Ali bin Ali Talib 3 kali 7. Pertama 0 sampai 7 tahun lebih banyak main. Anak tuh harus happy dengan kita. 7 sampai 14 mulai ditanamkan dengan tegas tapi sangat santun, sehingga anak tahu batasan yang boleh yang tidak boleh. Kalau di atas 14 sampai 21 banyak musyawarah, banyak tukar pikiran. Kalau 7 sampai 14 kita masukkan nilai-nilai baik, tegas tapi dengan sopan santun, jangan dengan kekerasan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha mendengar, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Karuniakan kepada kami hanya ilmu yang Engkau berkahi ya Allah, ilmu yang benar, ilmu yang manfaat. Lindungi kami dari ilmu yang tidak benar dan tidak manfaat. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang ikhlas melakukan apapun hanya karena Engkau. Jauhkan dari kami segala niat yang salah. Ya Allah, ampuni semua dosa, aib, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa kami kepada orang tua ya Allah, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni semua dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak, belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar, belum sabar dan belum ikhlas ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah akhir hayatnya, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan ahli surga, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, jadikan pendamping hidup kami yang menguatkan iman dan amal kami. Titipkan keturunan yang lebih baik daripada kami ya Allah, soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang ikhlas, wal istiqomah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmat khusyuknya sholat, doa yang Kau ijabah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, karuniakan lahir batin sehat walafiat, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi', berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesulitan. Ya Allah, jadikan sisa umur ini benar-benar istiqomah di jalan. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari iri dengki terhadap yang beriman. Ya Allah, karuniakan sisa umur istiqomah dalam amal yang Kau ridhoi. Jikalau akhir hayat kami datang, wafatkan kami husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah sebelum ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Allah maha dekat, maha mendengar. Seorang Ansor datang kepada Rasul, ya Rasul, ilmu sudah banyak saya dapatkan, beri saya amalan yang bisa saya pegang teguh. Rasulullah bersabda, la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah
hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sangat terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar yang sudah menyampaikan nasihat serta ilmunya dan diinformasikan bagi yang tadi bertanya. Dan tadi satu orang Makasih ya. di Ustadz Herman, silakan untuk membawa door prize-nya di panitia. Mendapatkan door prize, ada 7 door prize yang diberikan. Termasuk juga ada beberapa informasi. Yang pertama, informasi reuni. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media AAGIM di Instagram @AAGIM, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @AAGIM. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.